Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di channel kita ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Adapun pembahasan kita kali ini ialah tentang cara mengatasi saat terjadi tindihan. Tindihan merupakan suatu fenomena yang terjadi di saat tidur, di mana seseorang merasa beraktivitas seperti biasanya, padahal dia itu dalam keadaan tidur, sehingga di waktu di titik terjadinya tindihan dia merasa untuk bernapas, berbicara atau bergerak terasa susah. Dalam istilah medisnya disebut sleep paralysis. Tindihan bisa terjadi karena beberapa faktor, antara lain terlalu capek sehingga dalam waktu tidurnya itu terlalu dalam atau terlalu nyenyak. Kedua, karena stres. Biasanya orang yang stres sebelum tidur banyak pikiran yang mengakibatkan apa yang dipikirkannya itu terbawa ke alam mimpi. Dan ketiga, posisi tidur terlentang. Kenapa posisi tidur terlentang bisa mengakibatkan tindihan? Karena dalam posisi tidur yang paling susah untuk bernapas ialah posisi terlentang. Bisa kita bandingkan saat kita mengalami flu. Saat kita mengalami flu, kita tidur terlentang, rasanya itu di hidung kita terasa tersumbat. Terus setelah kita miringkan ke sebelah kanan misalnya, maka rasa tersumbat dalam hidung ini akan terbuka, sehingga kita merasa bernapas lebih lega lagi. Itu beberapa faktor penyebab terjadinya tindihan. Dan di dalam Islam juga membenarkan adanya tindihan. Tindihan bisa terjadi karena gangguan jin atau setan, dan tidak semua tindihan itu terjadi karena jin atau setan. Bisa jadi karena beberapa faktor yang tadi. Dan yang pastinya, kenapa setiap orang yang tindihan akan merasa was-was, takut, dan gelisah? Karena hal-hal tersebut itulah yang diinginkan oleh setan, sehingga iman seseorang itu bisa goyah dibuatnya. Jadi bagi yang merasa dirinya memiliki
rasa was-was, takut, ragu atau gelisah, itu pertanda imannya terasa lebih goyah. Sehingga bagi yang kurang memahami syariat Islam, dia mencari jalan keluar untuk terlepas dari tindihan tersebut, mendatangi dukun, dan akhirnya seseorang tersebut semakin tersesat. Jadi, bagaimana cara mengatasi saat terjadi tindihan? Yang pertama ialah kita harus tenang, jangan langsung panik. Harus tenang, yakinkan bahwasanya itu yang terjadi itu adalah sebuah tindihan. Jadi kalau kita tahu itu sebuah tindihan atau kita sadari itulah sebuah tindihan, yang pastinya dalam pikiran kita itu akan berlalu begitu saja. Yang pertama, bersikap tenang. Kedua, berzikir atau membaca surat-surat ruqyah seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan lain. Dan membaca tasbih, zikir, dan seterusnya. Kenapa kita harus bersikap tenang? Karena kalau kita langsung panik, maka setan itu merasa gangguan dia itu memiliki efek kepada kita. Dan setan tersebut semakin semangat untuk mengganggu seseorang yang terkena tindihan. Jadi dengan kita bersikap tenang, dia akan merasa, setan tersebut akan merasa bahwasanya gangguannya itu tidak berpengaruh, sehingga setan tersebut merasa bosan atau merasa capeknya saja untuk mengganggu seseorang tersebut, sehingga dia atau si setan tersebut pergi meninggalkan korban tindihannya. Dan banyak juga yang mengalami tindihan terus membacakan ayat-ayat ruqyah, tapi masih terjadi juga tindihan. Kenapa demikian? Karena sikap tenangnya itu tidak ada. Setelah dia sadar bahwasanya dia mengalami tindihan, dia langsung teriak, misalnya Allahu Akbar, begitu. Bahwasanya hal demikian akan memberikan tanda kepada setan bahwasanya gangguan si setan tersebut berpengaruh, sehingga si setan tersebut semakin bersemangat untuk mengganggu korbannya. Jadi kita harus tenang. Kedua, membaca surat ruqyah. Ketiga, bila misalnya tangan kita yang mengalami tindihan, kita perlahan-lahan menggerakkan tangan kita, mulai dari jari begini. Jangan langsung diambil tenaga yang kuat untuk menggerakkannya.
pelan aja, insya Allah tindihannya akan berakhir dengan cepat. Pelan-pelan, baru setelah kita mulai bisa menguasainya, baru kita gerakkan. Setelah itu bangun dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meludah ke kiri. Begitulah cara mengatasi saat terjadi tindihan waktu tidur. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan membawa keberkahan kepada kita semua. Saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.